Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah anak sekalian. Kali ini adalah materi pertama kita di mata pelajaran TIK. Nah, untuk materi pertama ini ada sedikit teori yang harus bisa bawakan ke kalian. Nah, setelah ini kita akan terus praktek ya. Jadi teorinya cuma ini ya. Nah, untuk kali ini misal akan membahas atau kita akan belajar tentang komputer ya. Nah, komputer itu ada dua ya. Yang biasa kita lihat itu ada komputer PC atau desktop yang biasa di meja ya. Yang harus dicolokin ke listrik ya. Ini nggak bisa ke bawah mana. Yang kedua itu laptop ya. Jadi misal kalau bilang komputer berarti itu masuk juga laptop, masuk PC, karena banyak juga yang menganggap bahwa komputer itu ya yang di meja itu ya, laptop itu bukan komputer ya, ada juga yang menganggap seperti itu. Jadi semuanya komputer ya, cuma bedanya laptop itu bisa dibawa-bawa ya, bisa di charge ya, bisa kita mainkan tanpa kita colokkan ke listrik ya, yang penting charge-nya ada ya. Oke. Tapi kalau komputer desktop atau PC itu harus colokkan ke listrik ya, itu bedanya. Dan yang kedua juga nggak bisa ya, kalau laptop bisa dibawa kemana-mana, kalau PC nggak bisa ya. Yang kita akan belajari bersama-sama di sini bukan laptop ya, kita akan pelajari komputer PC. Kenapa? Karena bagian-bagiannya banyak ya, nah itu harus dikenali, kalian harus kenali ya. Oke, kita mulai. Kita akan belajar tentang mengenal perangkat keras komputer ya. Insyaallah nanti kita akan bahas ya tentang perangkat-perangkat keras inti dari komputer ya. Jadi banyak perangkat keras yang sebenarnya ada ya, tapi yang kita akan bahas yang inti-inti yang biasa kita lihat ya, yang umum ya. Oke. Nah, sekarang kita ketahui dulu apa itu perangkat keras komputer. Ya. Jadi perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Nah, sebenarnya di komputer itu ada dua ya, ada perangkat keras, ada juga perangkat lunak. Nah, perangkat keras itu ya yang kita sebutkan tadi, yang bisa diraba, yang bisa dilihat ya secara fisik. Nah, yang di depan kita ya, bisa kita raba ya. Nah, itu perangkat keras. Nah, yang perangkat lunak itu seperti aplikasi ya, aplikasi yang ada di komputer, baik itu game atau aplikasi-aplikasi yang ada di komputer ya, itu perangkat lunak. Oke, selanjutnya apa saja sih yang termasuk perangkat keras komputer? Nah, yang termasuk sebenarnya banyak ya, tapi yang kita bahas ini yang umum aja, yang intinya saja ya. Yang pertama nah, yang pertama ini yang sangat penting ya. Nah, dia bentuknya kotak biasanya ya. Nah, ini dia adalah otaknya komputer. Jadi kalau tanpa ini ya komputernya nggak bisa jalan ya, nggak bisa nyala ya. Oke, jadi ini namanya adalah CPU, tulisannya CPU tapi dibacanya CPU. Oke, CPU merupakan kependekan dari Central Processing Unit ya. CPU adalah otaknya komputer. CPU fungsinya sebagai pengolah data. CPU yang memberi perintah data komputer ya. Komputer harus memiliki CPU. Komputer tidak dapat digunakan jika tidak memiliki CPU. Oke, jadi ini adalah bagian yang sangat penting dari komputer ya. Nah, kalau di laptop itu CPU-nya sudah gabung ya. CPU-nya sudah ada dalam. Jadi kalau di laptop itu semua bagian-bagiannya gabung. Tapi kalau di PC itu dia terpisah-pisah. Nah, yang pertama ini adalah bagian yang sangat penting karena otaknya komputer nggak bisa nyala, nggak bisa jalan ya, nggak bisa aktif kalau tidak ada CPU-nya. Jadi dia sebagai otaknya komputer. Yang kedua adalah monitor. Nah, monitor ini tentunya kan sudah tahu fungsinya apa. Fungsinya untuk menampilkan informasi. Informasi adalah hasil pemrosesan data.
jika kamu mengetik pada komputer, hasil ketik kamu akan ditampilkan pada layar monitor. Ya, jika kamu melihat film, maka monitor akan mendapatkan film yang kamu lihat. Ya, jadi monitor juga bagian yang penting ya dari komputer, karena walaupun mungkin komputernya jalan, komputernya aktif, tapi kalau kita nggak bisa lihat apa-apa ya sama saja ya. Nah, sama saja kita tidak memainkannya ya, karena tidak bisa lihat apa-apa. Jadi penting juga monitor ya, monitor dalam komputer. Oke, jadi yang fungsinya adalah untuk melihat ya. Jadi kalau kita nonton film, kita lihat di monitor ya. Oke, kemudian selanjutnya kita ke ini apa ini? Nah, ini namanya keyboard ya. Oke, keyboard tentunya kalian sudah banyak yang tahu ya fungsinya apa. Oke, keyboard itu tombol berisi tombol-tombol ya. Nah, ini fungsinya kalau kita mau mengetik ya. Nanti kalau kalian lihat ayah atau bunda lagi kerja, lagi ngetik pakai komputer atau laptop ya, tentunya menggunakan keyboard ya. Kalau keyboard di laptop juga sudah bergabung ya badannya ya. Di badannya mereka bergabung, jadi tidak dipisah-pisah lagi kalau laptop ya. Nah, keyboard disebut juga papan kunci atau papan ketik. Keyboard berisi tombol-tombol, ada tombol angka, ada tombol panah, ada tombol enter, tombol backspace ya, tombol spasi dan tombol lainnya nanti kita akan belajar itu. Keyboard digunakan untuk mengetik. Jika kamu mengetik menggunakan keyboard, hasil akan ditampilkan pada komputer ya. Oke, jadi ini juga penting ya, karena setiap kita mau menjalankan aplikasi atau kita mau mengetik ya, kita harus menggunakan keyboard. Ini juga sangat penting dalam dalam komputer ya. Jadi perangkat keras inti dari komputer juga ya. Jadi kalau kita tidak ada komputer ya sama saja kita tidak ini ya, karena fungsi komputer ini sangat penting ya. Selanjutnya keyboard ini maksudnya ya. Oke, kemudian selanjutnya nah ini apa nih? Nah, bentuknya kecil nih, biasa digeser-geser, namanya mouse ya. Nah, ini namanya mouse, ini juga penting ya. Oke, mouse ini yang perlihatkan sekarang, yang biasanya kalau kita gerakan mouse ini juga bergerak-gerak yang seperti yang coba lihat di layar laptop, ada tanda panah ini yang bergerak-gerak. Ini namanya kursor ya. Jadi ini namanya kursor ya. Jadi mouse itu fungsinya apa? Panjang ya fungsinya. Mouse berfungsi menggerakkan kursor intinya ya. Jadi dia menggerakkan kursor ini. Nah, di mouse itu ada beberapa tombol ya, ada beberapa bagian, ada tombol kiri, tombol kanan, ada juga yang di tengah itu scroll ya, untuk menurunkan dan menaikkan ya layar kalau kita lagi mengetik ya, seperti mengetik apa ya, yaitu kemudian tombol kiri untuk memilih. Oke, tombol kanan biasanya ada menu ya, menu. Nah, nantilah kita pelajari lebih dalam lagi ya, nanti mungkin insyaallah di selanjutnya ya. Nah, untuk kali ini yang akan sering kita akan gunakan itu mungkin tombol kiri ya, tombol kiri. Nah, karena selanjutnya ini kita akan menggunakan aplikasi menggambar, jadi kebanyakan kita akan menggunakan mouse ya. Jadi kebanyakan menggunakan mouse. Jadi memang di kelas 1 ini diajari kalian bagaimana kalian mahir dalam penggunaan mouse ya. Jadi nanti kita akan banyak menggunakan mouse saja ya. Keyboard mungkin jarang ya, nanti ada bagian-bagian tertentu saja kita menggunakan keyboard. Oke. Nah, ini yang panah lagi Mister ulang adalah kursor ya. Jadi fungsi mouse itu menggerakkan kursor ke arah kemana. Misalnya kita mau buka aplikasi, kita arahkan ke aplikasi, kemudian kita klik ya di bagian mouse-nya, klik kiri ya untuk membuka aplikasinya ya. Jadi penting juga mouse ini untuk kita menggunakan komputer ya. Oke, selanjutnya adalah nah ini speaker ya. Speaker ini tentunya juga penting ya, karena kalau kita mau apalagi kalau kita menonton ya, oke, itu sangat penting karena tanpa speaker ini kita nggak bisa
mendengarkan suara ya. Kita nggak bisa dengarkan suara kalau kita tidak ada speaker ya, jadi penting juga nih. Tapi kalau mengetik ya tanpa harus ada suara bisa tanpa menggunakan speaker. Jadi kalau speaker ini juga termasuk tambahan ya. Jadi komputernya masih tetap kita jalankan walaupun tidak ada speaker, tapi ada kegiatan tertentu yang harus menggunakan speaker ya. Nah, seperti menonton film ya. Jadi yang membutuhkan suara ya harus ada speakernya. Nah, ini speaker adalah alat untuk menghasilkan suara atau alat pengeras suara ya. Pada komputer kamu dapat mendengarkan musik atau program permainan atau game dari speaker. Nah juga itu kalau kita ngomong game ya, sangat tidak tidak lengkap rasanya ya. Ada yang kurang rasanya kalau kita tidak mendengarkan suaranya ya. Dan selanjutnya nah ini DVD room namanya ya. Nah ini mungkin nanti kelak akan di ini sekarang masih ada sih ini ya, masih ada. Ini namanya DVD room, tempatnya kita memutar CD ya atau DVD ya. Tapi sekarang CD itu atau DVD itu sudah jarang ya kita pakai ya. Nah, sudah digantikan oleh flash disk ya, oleh hard disk dan sebagainya yang lebih lebih portable, kemudian lebih penyimpanannya lebih besar ya. Jadi tapi sekarang masih ini ya, masih ada ya. Kalau kita beli laptop atau komputer itu masih ada ya. Oke, jadi untuk kegiatan-kegiatan tertentu kadang kita butuh yang menggunakan CD atau DVD. Oke. Nah, ini adalah DVD roomnya atau tempatnya di mana kita memutar ininya ya, DVD-nya atau CD-nya. Oke. Nah, ini biasanya ada di CPU ya. Dia letaknya di CPU. Tapi kalau di laptop ada yang punya, ada juga yang tidak ya. Kalau laptop kecil itu rata-rata tidak punya ya. Biasanya di laptop besar ada DVD-nya, DVD room-nya. Oke. Selanjutnya, nah ini apa nih? Yang Mister tadi sebutkan pengganti dari CD atau DVD yang banyak sekarang kita gunakan. Namanya adalah flash disk ya. Nah, flash disk fungsinya apa? Flash disk itu fungsinya untuk menyimpan data ya. Jadi kalau kita punya gambar-gambar, kita punya punya game atau punya film, itu bisa kita simpan di sini. Nah, ini kita bisa simpan, kemudian kita bisa bawa kemana-mana nih. Nah, bisa kalau kita mau buka lagi ininya, tinggal kita colok ke komputernya, ya, bisa kita buka kembali ya. Jadi flash disk ini fungsinya untuk menyimpan data ya. Sekarang bentuknya bermacam-macam ya kalau flash disk ya. Sudah unik-unik ya, bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya karakter kartun dan sebagainya ya. Oke, dan ini juga macam-macam penyimpanannya, ada yang besar sekali ya, ada yang sedang ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini juga penting ya, tambahan dari komputer ya. Jadi ketika kita sudah mengetik atau membuat gambar dan kita mau mencetaknya dalam kertas ya, nah ini kita butuh printer ya. Nah, juga printer butuh pada kita, penting dalam keadaan tertentu, kayak kita mau membuat kayak ayah atau ibu membuat laporan ya, harus di print laporannya ya, tentunya menggunakan printer. Oke, tentunya sudah tahu fungsinya adalah untuk mencetak ya atau memprint ya ke kertas ya apa yang sudah kita buat di komputer, misalnya ketikan atau gambar ya, kita mau cetak dalam kertas ya, kertas yang kita butuh ini printer ya. Oke. Nah, ini Mister mau cukup ya untuk materinya, tapi Mister mau tanya-tanya dulu ya, untuk merefresh ya apa yang Mister tadi sebutkan. Apakah kalian masih ingat nama-namanya ya? Jadi kalau Mister perlihatkan gambarnya, kalian langsung sebutkan namanya ya. Ini apa nih? Nah, ini monitor. Ini yang kedua, nih ya, ini otaknya komputer. Ini CPU. Oke, yang selanjutnya
Oke, ini apa? Yang terakhir kita sebutkan tadi, printer. Oke, selanjutnya ini digunakan untuk mengetik ini, ya. Apa namanya? Keyboard. Hehe. Selanjutnya, nah ini nih, yang kecil-kecil ini, yang digerak-gerakan untuk menggerakkan kursor ya. Apa namanya? Mouse. Oke, guys ya. Jadi ada tugas ya, nanti kalian akan isi ya, nama-namanya kalian tulis nama-nama setiap bagian-bagian atau perangkat-perangkat komputer yang ada kolom-kolomnya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalian ketika tuliskan ya, tuliskan nama-namanya. Oke, tepat. Ini ada monitor, CPU, speaker, mouse, keyboard ya. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.